Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihatul Aisy dengan NIM 224821166. Saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Teknologi Bahan Alam dengan dosen pengampu Bapak Hari Adi Saputra. Baiklah, langsung saja ke materinya. Untuk materi yang akan dibahas yaitu pemilihan dan penyiapan bahan, tahapan pembuatan simplisia, dan ekstraksi bahan alam. Pemilihan bahan harus dilakukan dengan mengamati taksonomi dari tanaman yang diinginkan. Taksonomi merupakan ilmu tentang penamaan, penggambaran, dan penggolongan organisme, seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan jamur. Faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan. Ada beberapa faktor yaitu musim, kadar air, intensitas paparan matahari, kondisi tanah seperti pH, alkalin, mikroorganisme. Pertimbangan dalam penentuan jenis bahan, seperti pengalaman penggunaan turun-temurun dan pengujian atau screening. Selanjutnya, penyiapan bahan. Pada saat pemanenan, bahan baku dapat berupa bahan herbal atau keseluruhan atau hanya bagian-bagian tertentu dari tanaman seperti daun, batang, akar, bunga, dan lain sebagainya. Bahan yang digunakan dapat berupa bahan segar atau fruit pulp, jus, sirup, alkohol. Untuk simplisia seperti infusa, maserasi, hasil rebusan, tinktur, ekstrak, dan minyak atsiri. Sumber bahan baku dapat berasal dari biota liar atau hasil budidaya. Tahapan pembuatan simplisia. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam pembuatan simplisia. Yang pertama, sortasi basah digunakan untuk memisahkan bahan dari kotoran. Selanjutnya, pencucian dilakukan dengan air bersih yang mengalir dan dikeringkan. Selanjutnya, perajangan, yaitu memotong atau memperkecil ukuran bahan simplisia agar memudahkan dalam pengeringan dan pengemasan. Untuk pengeringan dapat dilakukan dengan sinar matahari, kering angin, atau oven dengan suhu 60 derajat Celcius atau menggunakan microwave freeze drying. Untuk pengecilan ukuran dapat dilakukan dengan menggunakan gunting, pisau, blender, atau mortar. Untuk nomor pengayakan, teman-teman bisa lihat pada tabel di samping. Selanjutnya ada garbling atau sortasi kering, dilakukan sebelum pengemasan untuk memastikan simplisia bebas dari kotoran. Untuk pemeriksaan mutu dilakukan dengan identifikasi taksonomi, analisis fisika, kimia, dan mikrobiologi. Analisis yang dilakukan dapat berupa analisis impurities organik dan anorganik, kadar air, kadar abu, susut pengeringan, kadar serat, dan cemaran mikroba. Selanjutnya untuk pengemasan atau packing. Untuk pengemasan tergantung pada tempat tujuan, cara pengangkutan, dan perkiraan lama perjalanan. Pada packing harus dicantumkan label simplisia seperti nama simplisia, asal, waktu panen, nama kolektor, dan kandungan senyawa aktifnya. Untuk penyimpanan, gudang penyimpanan simplisia harus tahan api, konstruksi baja, tahan panas, dan anti rayap agar mencegah kerusakan akibat cahaya, oksigen, udara, dan reaksi kimia internal serta pengotoran lainnya. Selanjutnya, ekstraksi. Ekstraksi adalah pengambilan senyawa metabolit sekunder untuk dipisahkan dari ampasnya. Ekstraksi secara umum dibagi menjadi 3, yaitu supercritical fluid extraction, solid liquid extraction, liquid extraction. Untuk tahapan proses ekstraksi meliputi pelarut masuk ke dalam sel, pelarut melarutkan senyawa metabolit, pelarut bersama metabolit dikeluarkan dari bahan penghasilnya. Selanjutnya, metode ekstraksi. Untuk metode ekstraksi menggunakan beberapa metode seperti yang pertama, maserasi. Kelemahan yang dimilikinya yaitu waktu yang lama, senyawa rusak karena terlalu lama dengan pelarut, banyak menggunakan pelarut. Kelebihannya, teknologinya sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Yang kedua ada perkolasi. Kelemahannya yaitu lebih banyak pelarut, senyawa sulit tersari, dan mudah tersumbat. Kelebihan yang digunakan oleh perkolasi, teknologinya sederhana, waktu yang digunakan lebih singkat. Yang selanjutnya, ekstraksi dengan reflux. Ada beberapa tahapan, yaitu tahapan perendaman, pemanasan, dan penyaringan. Selanjutnya, metode sokletasi. Kelemahannya, senyawa bisa rusak karena panas, biayanya lebih mahal. Kelebihannya, sedikit menggunakan pelarut, waktu yang lebih singkat, dan rendaman lebih tinggi. Selanjutnya, ekstraksi dengan ultrasonik. Tahapannya, perendaman, ultrasonifikasi, penyaringan, dan pengulangan. Kelemahannya, biayanya lebih mahal.
Selanjutnya, ekstraksi dengan microwave. Tahapannya, perendaman, ultrasonifikasi, penyaringan, pendinginan, dan pengulangan. Kelebihannya, waktu lebih singkat dan rendemannya yang tinggi. Untuk ekstraksi dengan tekanan, kelemahannya yaitu biaya yang sangat mahal, kelebihannya waktu yang digunakan lebih singkat, senyawa tidak rusak karena panas, dan rendeman tinggi. Alat yang digunakan yaitu Pressurized Liquid Extraction atau PLE. Contoh pelarut yang dapat digunakan yaitu N-heksan, N-butanol, etanol, kloroform, etil asetat, dan aquades. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.